Fiil mujarod dan mazid. Penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian fiil yang kedua, yaitu fiil itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fiil mujarod dan ada yang namanya fiil mazid. Perlu disadari bahwasanya kemarin kita sudah membahas tentang pembagian fiil yang bagian pertama, yaitu fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar. Sekarang kita masuk ke pembagian yang kedua, yaitu fiil mujarad dan fiil mazid. Apa manfaatnya kita mempelajari fiil mujarad dan fiil mazid? Bahwasanya manfaat yang kita peroleh ketika kita mempelajari fiil mujarad dan fiil mazid ini berdampak kepada sifat daripada fiil-fiil tersebut. Fiil mujarad itu sifatnya sama'i, dan adapun fiil mazid itu sifatnya qiyasi. Nanti akan kita bahas insyaallah. Maka penting bahwasanya fiil yang kita datangkan, fiil yang kita lihat apakah ini fiil mujarad atau fiil lazim, itu juga mengandung fawaidul makna, yaitu berdampak kepada pergeseran makna, faidah-faidahnya makna, yang dimana sifat dari keduanya ini akan mempunyai pergeseran arti, yang kalau seandainya fiil mujarad itu dimazidkan, maka dia ada pergeseran arti. Yang kalau seandainya fiil mujarad itu bersifat lazim, maka nanti ketika digeser kepada huruf zaidah atau bergeser kepada huruf yang ada huruf zaidahnya, yaitu fiil mazid, maka yang tadinya lazim menjadi muta'addi, yang insya Allah kita akan bahas pembahasan bagian fiil mujarad dan fiil mazid. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang fiil madhi, mudhari, amar. Sekarang kita fiil itu, ya, fiil bagian kedua itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya fiil mujarad, ada yang namanya fiil mazid. Begitu. Ada mujarad, ada mazid. Apa itu fiil mujarad? Fiil mujarad itu adalah fiil yang hanya terbatas dari 3 huruf asli saja. Terbatas dari huruf-huruf yang asli saja. Terbebas dari huruf zaidah. Nanti di sini bisa menjadi 3 huruf, bisa menjadi 4 huruf. Jadi mujarad ini adalah fiil yang terbebas dari huruf zaidah. Contohnya lafaz nasoro. Nasoro. Ini adalah fiil mujarad yang terdiri dari huruf nun, so, dan ro. Ini bukan salah satu huruf zaidah. Para ulama mengatakan bahwasanya huruf zaidah ini terdiri dari awai, sa, hal, tanam. Begitu. Ada alif, ini huruf zaidah. Ada waw, ini huruf zaidah. Ada ya, nah ini huruf zaidah. Ada sa, itu huruf zaidah. Ya, ini hamzah ya. Ada alif, itu huruf zaidah. Ada hal, ada ha, itu huruf zaidah. Ada lam, itu huruf zaidah. Ada ta, ada na, dan mim. Ini semuanya itu huruf zaidah. Yang kalau seandainya fiil ini kemasukan huruf-huruf yang semacam ini, maka nanti kita jangan melihat fiil itu, kita cari di dalam kamus dari huruf-huruf zaidah ini. Contoh ada lafaz
Faro misalkan. Faro. Maka kalau kita cari di dalam kamus, itu kita jangan mulai dari hamzahnya ini. Akan tetapi kita mulailah dari huruf yang bukan zaidah. Alif itu huruf zaidah. Ini alif. Tuh, ada hamzah. Sin itu huruf zaidah. Ada sin di sini. Ta itu huruf zaidah. Ada ta di sini. Maka kita mulai dari ghafaro. Tidak ada huruf zaidah. Maka kalau kita mau cari di dalam kamus, yaitu dari ghafaro. Begitu. Itu pengertiannya. Jadi mazid dan mujarad di sini nanti akan berbeda fawaidul makna dan pencarian komus. Makanya saya tegaskan bahwasanya penting kita mempelajari tentang fi'il mujarad dan fi'il mazid. Yang pertama dari sifat hurufnya, dari sifat masing-masing hurufnya itu berbeda. Yang mujarad ini bersifat sama'i, ya, sama'i. Yang mazid ini bersifat qiyasi, begitu. Jadi sama'i sifat dari fi'il mujarad, fi'il mazid, fi'il mujarad. Mazid itu sifatnya qiyasi, yang dimana sifat-sifat ini berdampak dari sifat. Apakah fi'il ini nanti akan ada pergeseran atau tidak? Itu berdampak sangat. Itu yang pertama. Yang dimana kalau sifat dari sama'i ini, itu kita tidak bisa berijtihad sendiri, kecuali kita itu melihat kepada kamus, merujuk kepada kamus. Yang namanya masmuk sama'i atau masmuk di sini, masmuk di sini, itu kita tidak bisa berijtihad sendiri apakah harokatnya itu ditentukan sebagai dibaca nasoro, naswiru atau nasuro. Itu tidak bisa kita menentukan harokat sebuah kalimat atau sebuah kata kecuali kita merujuk kepada kamus. Caranya dua. Kalau kita pernah belajar bersama orang Arab, untuk pembagian sifat yang namanya sifat sama'i, itu kita langsung mendengar dari orang Arabnya langsung. Tidak bisa kita itu mengharokati tulisan Arab. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat tulisan Arab itu tidak berharokat. Kalau kita bertemu dengan fi'il yang sifatnya sama'i, itu tidak bisa kita berijtihad sendiri untuk menentukan harokat ini akan diharokati apa, kecuali kita mendengar dari orang Arab, kecuali kita berpegangan kepada kamus. Oleh karena itu penting kalau kita ingin serius untuk membahas tentang masalah ilmu nahwu, tentang kebahasa Araban, mufrodat atau melihat rujukan kepada kamus untuk fiil-fiil yang sifatnya sama'i, itu kita harus merujuk kepada satu tempat, yaitu kamus. Nah, maka yang pertama itu adalah sifat hurufnya, kita nanti akan mendapatkan faedah. Yang kedua itu fawaidul maknanya. Fawaidul makna, ya. Fawaidul makna. Fawaidul makna. Dan yang ketiga, kita akan bisa menentukan apakah ini kita harus ambil sumber dari kamus, ya, atau tidak. Maksudnya gimana Ustadz? Contohnya misalkan kita bertemu lafaz
Misalkan lafadznya kita bertemu ka ro mim. Ini tulisan Arab. Kita tidak tahu artinya. Kita tidak tahu apakah tulisan Arab ini mau diarti apa saja, itu bisa. Bisa dibaca karoma. Bisa dibaca karima. Bisa dibaca karuma. Ini kita tidak akan bisa mengetahui kalau seandainya ini akan diharokati apakah karoma, karima, atau karuma, kecuali kita melihat kepada kamus. Dan akan berkelanjutan nanti kepada fi'il mudhari'nya misalkan. Kalau karoma, apakah dibaca karoma yakromu atau karoma yakrimu? Yakromu misalkan. Ini bisa dibaca yakromu, bisa dibaca yakrimu, bisa yang dibaca yakrumu. Kalau seandainya karima, itu bisa dibaca karima yakromu, karima yakrimu. Bisa dibaca karuma, karuma yakrumu. Ini juga bisa karoma yakrumu. Akan dibaca apa nanti ini? Itu kita tidak bisa mengetahui kalau seandainya kita tidak merujuk kepada komus. Ini rujukan. Oleh karena itu penting kita mempunyai kamus. Yang paling saya sarankan bahwasanya komus yang paling bagus untuk menjadi standaritas para pemula yaitu Kamus Munawir. Kamus Munawir bisa dibeli. Itu harganya terbatas. Jadi di sini artinya mulia. Mulia. Itu dibaca ka rumah. Yak rumu, ya, yak rumu, gitu. Karuma yak rumu, mulia. Yang kalau seandainya karuma di sini itu kita tambahkan huruf zaidah, nih, huruf zaidah. Misalkan alif, ak roma, maka karuma tadi yang artinya mulia ketika ditambahkan kepada hamzah, maka dia itu akan bergeser kepada makna ka akroma ini menjadi memuliakan. Begitu. Akan berpindah pergeseran makna dari mulia yang tadinya itu menjadi fi'il lazim. Ini fi'il lazim. Ini menjadi fi'il muta'addi. Begitu. Menjadi fi'il muta'addi yang memiliki, yang memerlukan maf'ulun bih. Kalau lazim tidak memerlukan maf'ulun bih. Maka dampak ketika kita tidak mengerti tentang mujarrad mazid, dampaknya seperti ini. Kita tidak mengerti nanti apakah dia ini adalah lazim atau muta'addi. Yang dimana kalau misalkan lazim, kita tidak akan mampu bisa mengi'rab suatu kalimah ketika kita bertemu apakah ini fi'il muta'addi atau lazim kepada lafadz yang setelahnya, apakah dia membutuhkan maf'ulun bih atau tidak. Itu akan kesulitan. Oleh karena itu penting halnya kita mengetahui, mempelajari tentang mujarrad dan mazid, yang insya Allah kita akan bahas secara tuntas apa itu fi'il mujarrad, apa itu fi'il mazid. Mungkin skema yang sekecil ini itu untuk gambaran supaya kita mengetahui bahwasanya pembagian fi'il itu tidak hanya sekedar fi'il madhi, amar, mudhari saja. Akan tetapi kita juga harus mengetahui ada yang namanya fi'il mujarrad, fi'il mazid. Pentingnya kita mempelajari bagian-bagian fi'il itu berdampak kepada nalar berpikir kita untuk masuk kepada bab lanjutan. Apakah
fiil itu menjadi fiil muta'addi atau fiil lazim, itu kita tidak mengetahui. Apakah sifat dari fiil tersebut adalah fiilnya sifatnya sama'i atau sifatnya qiyasi. Yang kalau seandainya sifat qiyasi ini, nih kita lihat. Kalau seandainya sifat qiyasi ini qiyasi. Ini kita tidak perlu merujuk kepada kamus. Ketika kita bertemu dengan lafaz misalkan akroma, itu nggak perlu lagi merujuk kepada kamus. Ini pasti dibaca akroma. Lafaz setelahnya kayak karuma yukrimu itu kita nggak perlu lagi merujuk kepada kamus. Kita cukup menghafalkan wazan fiil, wazan fiil saja. Cukup dihafalkan. Akroma yukrimu ikroman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka makrumun akrim la tukrim mukromun. Gampang. Misalkan contohnya ada lafaz istaghfaro misalkan tadi istaghfaro. Ini sifatnya qiyasi. Kenapa sifatnya qiyasi? Ya karena dia berupa fi'il mazid. Dia fi'il mazid yang terdiri dari huruf zaidah. Harfuz zaidah ini ada alif, ada sin, ada ta. Ini huruf zaidah semua. Makanya ini tidak perlu kita melihat kepada kamus. Cukup kita mentasrif saja. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfarun, fahuwa mustaghfirun, wa dhaka mustaghfarun, istaghfiru, la tastaghfir, mustaghfarun. Nanti insya Allah saya akan sedikit demi sedikit membikinkan pelajaran tentang pembelajaran mujarad dan mazid supaya kita lebih banyak paham untuk lebih mendalami apa itu fi'il mujarad, apa itu fi'il mazid. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini adalah fi'il mujarad, bagaimana caranya ini adalah fi'il mazid. Mungkin ini pengertian sedikit yang harus kita ketahui bahwasanya penting kita mempelajari mujarad mazid karena berdampak kepada fawaidul makna. Berdampak kepada sifatnya, apakah sifatnya itu sama atau qiyasi. Berdampak kepada apakah kita harus mencari kepada kamus atau tidak. Itu berdampaknya banyak. Kalau seandainya kita tidak mengerti tentang mujarad dan mazid, kita akan kesulitan masuk kepada i'rabul kalimah. Apakah ini adalah fi'il lazim atau fi'il muta'addi, kita udah agak sulit menerkanya. Kalau seandainya kita tidak mengerti tentang mujarad dan mazid dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, insya Allah pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mujarad, mazid secara tuntas insya Allah. Mungkin ini saja pengertian awal yang untuk difahami bahwasanya kita harus belajar tentang kalimat fi'il itu jangan sampai membatasi diri kita. Pembelajaran kita hanya sekedar tahu bahwasanya fi'il itu cuma terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, mudhari dan amar saja. Akan tetapi kita penting juga harus tahu apakah fi'il ini adalah fi'il mujarad, apakah fi'il ini adalah fi'il mazid. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.